Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, Los Angeles, kebanggaan Amerika, sudah seperti neraka. Tempat yang gemerlapan setiap hari. Kota yang tidak pernah tidur kini terbakar habis menjadi seperti neraka bumi yang tidak bisa dihentikan dan terus menghanguskan kota yang sangat dibanggakan. Dan ini terjadi selang hanya beberapa hari, persis perkataan yang disampaikan oleh Presiden Amerika terpilih, mengatakan dengan kesombongannya dan takabur bahwa Gaza akan dijadikan neraka bumi. Hingga terjadi neraka bumi tersebut, namun terjadi justru di Los Angeles, kota kebanggaan Amerika. Apakah ini suatu kebetulan? Wallahu alam. Baik sahabat, mari kita simak videonya sampai selesai. Tahun 2025, tepatnya tanggal 7 Januari, Los Angeles yang dinamai kota malaikat dan dinamai kota bintang itu tiba-tiba berubah menjadi bak neraka dengan api yang menyala. Ribuan rumah hangus terbakar, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, kerugian ekonomi ditaksir 50 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 800 triliun. 180 ribu lebih manusia telah dievakuasi dari rumah-rumah mereka yang hangus terbakar tanpa sisa. Di tengah kehancuran ini, sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau justru ada hal yang lebih besar yang ingin disampaikan oleh Tuhan? Beberapa hari sebelum bencana ini, Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat yang dikenal dengan retorikanya yang kontroversial, mengeluarkan ancaman besar dan berjanji Gaza akan menjadi neraka di bumi, katanya. Namun tak lama kemudian, selang hanya beberapa hari saja setelah pernyataan, setelah kata-kata itu dikeluarkan oleh Donald Trump sendiri, justru neraka datang ke tempat di mana Donald Trump memimpin kala itu, yakni di kota Los Angeles yang dinamai kota yang tidak pernah berhenti atau tidak mati itu. Dan kebakaran ini merupakan kebakaran yang terparah dan merusak sepanjang sejarah Los Angeles. Presiden terpilih di Amerika, yakni Donald Trump, sekarang menjadi pusat perhatian dunia dengan pidato berapi-api yang diarahkan kepada para pejuang di Gaza. Trump ingin sekali agar para pejuang di Gaza itu untuk memberhentikan serangan-serangannya. Bahkan para pejuang harus menyerahkan diri. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka Trump berjanji Gaza akan dijadikan neraka oleh Trump. Dengan keangkuhan dan kesombongan Trump pada waktu itu, bahkan dengan penuh keyakinannya Trump mengatakan hal demikian. Berita ini tersebar luas di berbagai belahan dunia, bahkan menciptakan perdebatan sengit di internasional. Banyak yang melihat ancaman Trump ini sebagai tindakan yang arogan, angkuh, takabur, bahkan provokatif. Tetapi bagi para pendukungnya, ini adalah langkah tegas yang dianggap perlu untuk menunjukkan kekuatan Amerika. Namun, di balik retorika yang disampaikan oleh Trump sendiri, siapa yang sangka justru neraka datang lebih cepat di tempat yang kemudian Trump memimpinnya. Amerika yang lebih terdahulu dibakar. Tepat pada tanggal 7 Januari 2025, bencana besar melanda Los Angeles. Angin kencang Santa Ana yang bertiup dengan kecepatan hingga 100 km per jam memicu kebakaran hutan yang meluas dengan cepat. Dalam hitungan jam, api melalap ribuan hektar tanah, menghancurkan rumah-rumah mewah, gedung perkantoran, banyak para petinggi dan artis rumahnya terbakar. Miliaran rupiah ludes dalam waktu sekejap. Bahkan ratusan pemadam kebakaran dikerahkan. Mereka berjuang siang dan malam untuk memadamkan api. Tetapi skala kebakaran ini terlalu besar. Puluhan ribu orang dievakuasi, sementara langit Los Angeles berubah menjadi merah, seolah-olah mencerminkan neraka yang dijanjikan Trump untuk Gaza.
Pertanyaannya kemudian, apakah hal ini hanya kebetulan atau justru ada pesan daripada ilahi? Ketika bencana ini telah terjadi, sulit rasanya kalau kita tidak bertanya, apakah ini kebetulan atau justru ada pesan yang lebih besar yang ingin disampaikan oleh Allah Rabbul Alamin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pelajaran kepada kita semua terkait orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, yang angkuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya Fir'aun dengan kesombongannya mengaku Tuhan. Allah lenyapkan Korun dengan kesombongannya bahwa harta itu hasil usaha dirinya, hartanya pun dilenyapkan. Bahkan iblis laknatullah alaih yang kemudian sombong dirinya, tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hinakan. Pertanyaannya kemudian, apakah hal ini juga menimpa atas kesombongan Trump itu sendiri yang ingin membuat Gaza bak neraka, tetapi justru neraka datang sendiri ke tempat yang Trump pimpin. Dalam hal ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-16. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Yang artinya, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah, lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan azab kami, maka kami hancurkan tempat itu sehancur-hancurnya. Trump dengan retorikanya menyampaikan akan menjadikan Gaza bak neraka, tetapi kesombongan manusia itu tidak apa-apanya kalau dibanding dengan Allah Jalla Jalaluh. Ketika manusia bersifat arogan, ketika manusia bersifat takabur, maka bencana mungkin merupakan sebagai pengingat dari Yang Maha Kuasa. Di Gaza, ratusan ribu orang telah hidup dalam ketakutan dan penderitaan selama bertahun-tahun. Dan kini di Los Angeles, ribuan orang merasakan hal yang sama. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini cara Tuhan mengingatkan kita akan pentingnya rasa kemanusiaan dan keadilan? Dari Gaza sampai Los Angeles, ada sebuah pelajaran yang penting dan berharga untuk kita semua, bahwa tatkala kita hidup di dunia ini, tidak ada yang kemudian bisa merasa tenang dari ancaman bencana yang mungkin di satu waktu akan menimpa kita. Maka kita selayaknya manusia jangan sekali-kali bersifat sombong, mempunyai sikap takabur, apalagi menantang, bahkan dengan kesombongannya berjanji akan menghancurkan suatu kaum. Apa yang terjadi? Justru kebalikannya, hal itu yang terjadi. Maka seyogyanya kita harus bersikap adil, kita harus saling membantu, bukan malah membantu dalam hal yang kemudian melanggar hak asasi manusia, yaitu genosida. Sekali lagi, apakah ini merupakan hal kebetulan atau justru ada pesan dari Sang Ilahi? Kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Akan tetapi, dengan peristiwa ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Mari kita jadikan hal ini untuk pengingat agar menjauhkan sifat-sifat sombong, serakah, takabur, aniaya, dan mengedepankan rasa keadilan untuk sesama manusia. Karena sekali lagi, di dunia ini hanya sementara, kita hanya numpang lewat saja. Akhirat adalah tempat selama-lamanya. Sahabat, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkenan untuk memberikan komentarnya dengan sopan dan bijak. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.